Assalamualaikum semuanya, kita gaskan lagi bosku. Bab 64-65. Terpikat pesona CEO cantik. Siang ini Tuan Mario terus merenung, beberapa kali dia mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di meja kebesarannya. Dia teringat dengan tatapan Erlen padanya, tatapan berbeda dengan waktu Erlen yang datang ke mansionnya, sebuah tatapan kebencian, namun kali ini tatapannya begitu sendu padanya. Tuan Mario menghela nafas, mungkin itu hanya pemikirannya saja. Dia jadi teringat dengan sikap Eliana yang sangat berbeda dengan Eliana yang seperti biasanya. Hari ini Eliana kelihatan begitu ramah dan ceria, sungguh itu bukan kepribadian Eliana. Mengapa sikap Eliana tiba-tiba berubah? Itulah yang ada di pikiran Tuan Mario saat ini. Dia mencoba untuk menghubungi asisten Ken namun niatnya tertahan, dia malah menghubungi Black. Aku ingin kamu secepatnya melenyapkan Eliana, termasuk suaminya. Black tersenyum puas mendengarnya, dia yakin Mario akan menyesali perbuatannya. Begitu tahu ternyata orang yang ditargetkan untuk dibunuh olehnya adalah D4 rah dagingnya sendiri. Tentu saja Tuan. Tidak perlu terburu-buru, aku tidak ingin kamu bertindak gegabah. Aku ingin kamu melenyapkan juga orang yang jadi saksi mata itu. Baik Tuan. Di kantor yang sama, Erlen dibuat terperangah begitu melihat masakan Eliana, sebuah nasi goreng dengan disimpan di atas piring berbentuk hati, bahkan Eliana menulis kata I love you dengan saus di atas nasi goreng itu. Erlen merasa terharu melihatnya. Dia senang Eliana bisa bersikap manis padanya, walaupun sebenarnya dia sangat merindukan sikap Eliana yang arogan. Mengapa terus ditatap seperti itu? Dimakan dong. Eliana tidak sabar ingin melihat Erlen memakan masakannya. Erlen tersenyum tipis, tentu saja. Dia segera memasukkan 1 sendok nasi goreng ke dalam mulutnya, senyumannya sirna begitu merasakan bagaimana rasa nasi itu. Sangat asin. Sepertinya Eliana terlalu banyak menaburkan garam ke dalam nasi gorengnya. Bagaimana? Eliana mengangkat kedua alisnya, dia sangat deg-degan sekali. Enak sekali. Erlen terpaksa berbohong, dia tidak ingin mengecewakan Eliana, dia harus memakannya sampai habis. Benarkah? Aku jadi ingin mencobanya. Eliana ingin meraih sendok yang dipegang Erlen, tapi Erlen malah bergeser menjauhkan jaraknya. Tidak bisa, ini punyaku. Erlen tidak ingin Eliana mengetahui bagaimana rasa masakannya, dia pasti akan sedih sekali. Namun Eliana merasa kesal dengan sikap Erlen, ya ampun, kamu pelit sekali. Aku ingin mencobanya sedikit. Gak boleh. Erlen malah semakin menggeser menjauhi Eliana. Dia terus memakan nasi gorengnya dengan begitu lahap dan cepat. Eliana merasa kesal karena Erlen menghabiskan nasi goreng buatannya, padahal dia niatnya ingin memakan nasi goreng itu berdua. Dasar pria kaku. Tidak romantis. Eliana mencibir. Erlen meneguk segelas air putih yang tersedia di atas meja. Setelah itu mendekatkan jaraknya pada Eliana, itu karena nasi goreng buatan kamu sangat enak, makanya aku makan sampai habis. Padahal aku ingin mencicipinya juga. Eliana mengerucutkan B1 birnya. Erlen gemas melihatnya, kedua tangannya memegang wajah Eliana, dia mengecup B1 bir Eliana, aku akan berbagi rasa nasi gorengnya. Erlen mengsatu B1 bir Eliana dengan begitu lembut, dia memutuskan apapun yang terjadi dia akan mencintai Eliana dan menjadi suami yang baik untuknya. Dengan sudut-sudut jiwa bergelora Eliana membalas C1 uman Erlen, sehingga terdengar bunyi cecapan C1 uman mereka, begitu Men-1 kematinya. Bahkan C1 uman itu semakin lama semakin menuntut, mereka saling bertukar
Liva diiringi dengan saling bersil 4TL1 dan dengan begitu N4 Vesu. Bukannya kita akan melakukannya di rumah. Eliana mengatakannya dengan nafas tersengal-sengal begitu Erlen membuka keempat ensing bajunya. Tentu saja, kamu lupa tidak memberikan aku cuci mulut. Setelah puas dengan men satu kemati cuci mulutnya, Erlen merapikan kembali B4 Eliana. Dia tersenyum manis pada gadis yang sekarang ada di P4 engkuannya itu. Bagaimana kalau kita liburan? Hanya kita berdua. Aku ingin menghabiskan waktu berdua denganmu. Eliana sangat senang mendengarnya. Tentu saja dia sangat mau. Tentu saja aku mau. Kamu mau pergi kemana? Kemanapun kamu membawa aku pergi, aku akan ikut. Eliana jadi tidak sabar sekali untuk menikmati hari liburan itu tiba. Eliana tidak bisa berlama-lama di sana, dia harus segera pulang. Apalagi dia harus mempersiapkan acara malam indahnya bersama Erlen. Aku harus pulang dulu, aku akan menunggumu di rumah. Erlen mengangguk, aku akan secepatnya pulang. Erlen juga tak sabar ingin menantikannya malam itu di mana Eliana akan menjadi miliknya seutuhnya. Ingin sekali dia melupakan hasil tes DNA itu, dia ingin Eliana tidak pernah tahu dia anak dari Tuan Mario. Bab 65. Sore ini Juan pulang dari tempat kerjanya, dia masih memikirkan sikap Eliana yang tiba-tiba berubah, dia rasa ada sesuatu yang aneh pada diri Eliana. Apa yang terjadi dengannya? Gumam Juan. Dia segera menelpon asisten Ken, namun dia terkejut begitu dia hampir saja bertabrakan dengan seorang wanita, yang mengendarai motor matic dengan membawa ada banyak makanan di dalam box di belakangnya. Juan segera mengerem mobilnya, namun sialnya pengemudi matic itu tidak bisa menjaga keseimbangan motornya, hingga dia terjatuh. Juan bergegas keluar dari mobilnya, dia melihat ada banyak makanan yang berhamburan di aspal. Aduh! Wanita itu meringis karena tangannya memar, dia segera bangkit dan membuka helmnya, rupanya dia Diana, dia sedang mengantarkan pesanan makanan dari restoran RG, sayangnya makanan itu harus hancur ulah Juan. Diana ingin mengomel tapi dia mengurungkan niatnya begitu melihat wajah Juan, seakan terkesima dengan ketampanannya. Bukannya dia itu anaknya ibu. Gumam hati Diana begitu melihat wajah Juan. Juan menyipitkan matanya, dia merasa pernah melihat wajah Diana, tapi entah di mana, padahal dia pernah melihatnya di berkas tentang keluarga ibunya. Kamu tidak apa-apa. Biar saya bawa kamu ke rumah sakit. Juan tidak ingin basa-basi. Tidak perlu Om, aku baik-baik saja. Diana memegang tangannya yang memar. Tapi restoran kami rugi besar gara-gara Om nih. Aku bukan Om kamu. Jangan panggil aku Om. Juan yang masih berusia 24 tahun merasa tua jika dipanggil Om, padahal dia masih muda. Tapi bagi Diana Juan memang terlihat dewasa karena usia Diana 17 tahun saat ini. Berapa kerugiannya? Biar aku bayar 3 kali lipat. Juan mengatakannya dengan begitu sombong. Diana rasa ini saatnya dia ingin mendekatkan Juan dengan Bu Darmi. Aku tidak butuh uang Om. Aku ingin ganti ruginya dengan cara yang lain aja. Juan menghela nafas karena dipanggil Om lagi. Lalu apa maumu? Diana berpikir sejenak, Aku minta kartu IT Om aja dulu. Nanti aku hubungi Om. Juan mengernyitkan keningnya, dia tidak tahu apa rencana gadis kecil ini. Dia terpaksa memberikan kartu IT-nya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Baiklah nanti aku akan hubungi Om ya. Aku yakin Om bukanlah orang yang lari dari tanggung jawab. Ucap Diana begitu menerima kartu IT Juan. Juan hanya menghela nafas, padahal dia orang yang tidak suka membuang waktunya.
Dia akan memberikan berapapun uang yang diminta Diana, namun rupanya Diana malah mengulur waktu. Ya sudah kalau kamu baik-baik saja. Aku harus pergi. Juan memilih pergi meninggalkan Diana yang belum sempat membereskan makanannya yang berhamburan di aspal. Tunggu Om. Hah, sombong sekali dia. Apa benar dia Rega, anaknya ibu? Padahal ibu orangnya baik sekali. Gerutu Diana. Sikap Juan beda sekali dengan ibu kandungnya. Erlen tak langsung pulang, dia ingin berbicara empat mata dengan Tuan Mario dulu, di restoran Alaska Star. Dia sengaja memesan khusus tempat VVIP agar tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Chelsea tahu Erlen masih sendirian di ruang VVIP, menunggu Tuan Mario datang. Dia sangat penasaran mendengar desas-desus tentang Erlen, yang menjadi CEO sementara di Alaska Corp. Makanya dia ingin dia sendiri yang mengantarkan menu spesial itu untuk Erlen. Kak Erlen. Chelsea menyapanya begitu masuk ke dalam ruangan. Dia tersenyum bahagia karena Erlen kini menjadi CEO di Alaska Corp, sampai dia berpikir mungkin jika Eliana meninggal Erlen akan menjadi CEO sepenuhnya di sana. Ini di tempat kerja, jangan panggil aku kakak. Erlen menatap Chelsea dengan tatapan serius. Baru kali ini Chelsea melihat tatapan Erlen begitu dingin. Lia, aku tahu, aku sangat merindukan. Erlen memotong perkataan Chelsea, mungkin harus aku pertegas, aku tidak memiliki perasaan apapun padamu lagi, walaupun kamu mencoba beberapa kali untuk menoldaku, aku tidak akan pernah bisa berpaling dari istriku, karena aku sangat mencintai Eliana, istriku. Jadi bersikap profesionallah jika ingin masih bekerja di sini. Hati Chelsea sakit mendengarnya, sungguh tak percaya Erlen akan mengatakan itu padanya. Dia segera keluar begitu ada Tuan Mario masuk ke ruang VVIP itu. Erlen juga tidak tega menyakitinya tapi dia memang harus bersikap tegas, apalagi dia tidak memiliki perasaan lagi pada mantan kekasihnya itu. Ada apa kamu menyuruh aku datang ke sini? Tanya Tuan Mario pada Erlen begitu dia duduk berhadapan dengan Erlen. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Eliana sedang menghiasi kamarnya, dia menaburi bunga-bunga mawar pada kasurnya, dan dia sudah memakai pakaian dinas malamnya yang begitu estetik dan transparan, sehingga semua keindahan yang tersembunyi di tubuhnya terlihat begitu jelas. Karena Eliana tidak memakai P4 kain dalam. Eliana memegang D4-nya, mengapa aku deg-degan sekali.